Ini adalah peta laut dari Samudera Surgawi berbintang dan semua daratan besar yang tidak menyenangkan yang berisi vena Roh Kudus. Dengan wawasanmu saat ini, kamu tidak bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Jika Anda hanya menemui salah satu dari ini, Anda akan berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Xiao Chen tidak mengatakan apapun. Saat dia terus mencari, dia merasa merinding. Mengingat tekanan waktunya, dia pasti akan membuat kesalahan penilaian. Yang diperlukan hanyalah satu, dan dia mungkin benar-benar kehilangan nyawanya. Kami, 4 Geomaster hebat, menyusun grafik distribusi Spirit Vein saat kami berkeliling dunia. Berapa banyak yang bisa kamu taklukkan akan bergantung pada kemampuanmu sendiri. Kemudian, Jiang Tian menyerahkan selembar velum lagi kepada Xiao Chen. Seperti yang sebelumnya, ini menunjukkan lokasi banyak vena Roh Kudus secara rinci. Semua informasinya jelas dalam satu pandangan. Dalam sekejap, Xiao Chen memahami nilai peta laut kedua. Itu hanyalah harta yang tak ternilai harganya. Xiao Chen merasa curiga. Mengapa kamu membantuku? Jiang Tian menjawab dengan tenang, itu sama seperti yang saya katakan sebelumnya. Hanya kamu yang bisa menangani hantu Hou itu. 10.000 tahun yang lalu, Kaisar Biru Langit membunuh tubuh fisiknya. Sekarang, 10.000 tahun kemudian, Andalah yang harus melenyapkan jiwanya. Kami adalah Geomaster sejati, penguasa bumi. Kami menjaga keseimbangan dunia. Itu selamanya merupakan tanggung jawab kami yang paling mendasar. Hantu Hou adalah variabel ketidakpastian yang mengancam kehancuran keseimbangan ini. Sangat sulit membayangkan lelaki tua menjijikkan sebelum Xiao Chen ini bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Xiao Chen berpikir sejenak dan berkata, "Senior, karena kamu menyebut hantu Hou, ada yang ingin kukatakan tentang itu. Saya merasa ada seseorang yang mengendalikan hantu Hou dari belakang." Pernyataan ini mengejutkan Jiang Tian ketika mendengarnya. Kemudian, dia tertawa dan berkata, "Apa itu Hou? Itu adalah binatang purba yang bermutasi. Ia membunuh naga seperti membunuh cacing tanah. Bahkan jika ia mati dan hanya memiliki jiwa, ia tidak mungkin dapat dikendalikan." Kata-kata Jiang Tian terdengar sangat pasti. Ketika Xiao Chen memikirkan semuanya, semuanya masuk akal. Hantu Hou sudah sangat kuat. Jika seseorang bisa mengendalikannya, lalu seberapa menakutkankah master di baliknya? Namun, meski begitu, Xiao Chen tetap ragu di dalam hatinya. Sebelumnya, ketika hantu Hou mengejarnya, dia melihat sesuatu yang tampak seperti pergulatan internal di mata hantu Hou beberapa kali. Dia sangat yakin akan hal itu. Jika bukan seseorang yang mengendalikan hantu Hou dan memerintahkannya untuk memakan naga jahat itu, bertentangan dengan keputusannya untuk membunuh Xiao Chen, penjelasan apa lagi yang bisa diberikan? Jiang Tian berkata dengan acuh tak acuh, "Jangan terlalu memikirkan hal ini. Lebih baik Anda fokus pada bagaimana menjadi kaisar bela diri dalam 5 tahun. Sebelum saya berangkat, izinkan saya memberi Anda beberapa nasihat. Keberuntungan dan bencana sulit dibedakan satu sama lain. Permasalahan dunia ini seperti geomansi, di mana tidak ada hasil yang pasti. Menguntungkan dan tidak menyenangkan tidak dapat diprediksi dan sering berubah. Saya tidak akan bertele-tele tetapi akan memberitahu Anda secara langsung. Anda terlihat seperti telah didorong ke jalan buntu. Jika Anda tidak maju ke kaisar bela diri dalam 5 tahun, Anda akan menjadi seperti meteor, menghilang dalam sekejap, berubah menjadi debu dan menghilang. Pada kenyataannya, meskipun tidak ada masalah dengan umur fisiologismu, kamu masih harus maju ke kaisar bela diri dalam waktu 5 tahun. Jika tidak, kamu akan tetap mati." Ekspresi Xiao Chen sedikit berubah. Dia menatap orang tua itu dengan aneh dan bertanya, "Bisakah Anda menjelaskan lebih lanjut?" Jiang Tian berkata perlahan, "Menurutmu berapa lama penguasa Guntur bisa hidup? Tidak ada dewa bela diri di dunia, tidak ada yang bisa mencapai keabadian. Thunder Sovereign telah hidup selama lebih dari 10.000 tahun. Setiap hari dia terus hidup sudah menentang langit dan merenggut takdir. Jika penguasa Guntur sudah tidak ada lagi, bagaimana kaisar langit tertinggi bisa melindungimu sendirian? Di hadapan karakter utama sejati, membunuh Anda hanya membutuhkan satu jari. Sekarang, setelah situasi seperti ini muncul, Anda merasakan adanya urgensi. Sekarang, peluang Anda untuk maju ke kaisar bela diri dalam waktu 5 tahun telah sedikit meningkat. Apakah masalah ini adalah keberuntungan atau bencana? Tidak ada yang tahu." Hati Xiao Chen tenggelam. Dia berkata sambil tersenyum, "Saya tidak pernah memikirkan hal seperti ini sebelumnya. Kalau dipikir-pikir sekarang, memang seperti yang dikatakan senior. Keberuntungan dan bencana sulit dibedakan satu sama lain." Selamat tinggal. Jiang Tian pergi begitu saja, tidak ragu-ragu atau menunda-nunda, dia langsung menghilang dari pandangan Xiao Chen. Xiao Chen membuka kedua lembar velum itu. Yang satu mewakili kehidupan, mencatat semua pembuluh darah Roh Kudus yang ditemukan oleh 4 Geomaster hebat dalam perjalanan mereka. Yang satu lagi mewakili kematian, memetakan semua negeri besar yang tidak menyenangkan yang bisa membunuh kaisar bela diri, penuh dengan segala macam situasi tak terduga yang menjamin kematian.
Setelah beberapa saat, Xiao Chen dengan erat menggenggam kedua lembar itu. Geomaster biasa dibatasi oleh budidaya mereka sendiri. Mereka akan kesulitan untuk menaklukkan naga tersebut dan tidak akan mampu menghadapi berbagai binatang buas yang tersembunyi. Xiao Chen memiliki kecakapan tempur dari Kaisar Kuasi Kesempurnaan Agung. Selain itu, dia memiliki jarum pengikat naga dan cermin pengungkap naga. Dengan dua harta karun rahasia pencari naga ini, dia bisa menaklukkan Vena Roh sendirian. Dalam banyak kemungkinan, 49 dari 50 menemui jalan buntu. Namun, tidak ada jalan buntu sepenuhnya, pasti akan ada jalan menuju kehidupan. Ini adalah kesempatan hidup Xiao Chen. Sosok Xiao Chen goyah, dan dia menghilang dari lautan luas. Dengan ini, dia menghilang dalam waktu yang sangat lama. Tidak ada berita tentang Xiao Chen di Samudera Surgawi Berbintang. Tidak ada yang tahu kemana perginya Raja Naga Azure. Istana Astral Siklik dan Istana Naga Ilahi di Empat Lautan mengirimkan banyak pengintai. Namun, mereka gagal menemukan petunjuk apapun mengenai lokasinya. Banyak rumor berbeda yang tersebar di mana-mana. Beberapa orang mengatakan bahwa Xiao Chen telah pergi ke Laut Penglai, yang tidak diketahui oleh siapapun, untuk mencari obat guna mengatasi masalahnya. Beberapa orang mengklaim bahwa Xiao Chen kembali ke benua Kunlun untuk mencari bantuan penguasa Guntur. Beberapa orang bersikeras bahwa Xiao Chen telah menyebarkan kultivasinya dan menjadi orang biasa, demi hidup selama 100 tahun. Dia sudah menghilang sepenuhnya dan tidak akan pernah muncul lagi. Namun, seiring berjalannya waktu, semua orang berhenti membicarakan Xiao Chen. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang jenius yang sudah melewati masa jayanya. Tidak ada gunanya terus-menerus mendiskusikannya. Hal ini terutama terjadi setelah berita datang dari Istana Astral Siklik, Putra Suci Istana Matahari dan Putri Suci Istana Bulan keduanya menerobos menjadi Kaisar Semu pada saat yang bersamaan. Hal ini membuat semua orang melupakan keberadaan Xiao Chen. Gosip tentang ini menjadi liar, dan berita serta rumor mengejutkan tentang Chu Yang dan Fu Hongyao menyebar dari Cyclic Astral Palace. Ketika keduanya bekerja sama, menggabungkan matahari dan bulan, mereka sudah bisa mengalahkan Kaisar Semu Kesempurnaan Agung dari generasi yang lebih tua. Mereka bisa dengan mudah mengalahkan Kaisar Kuasi Kesempurnaan kecil saat bertarung sendirian. Berita tentang keduanya pun tak henti-hentinya bermunculan. Kaisar Astral Siklik, Kaisar Bela Diri Perdana, telah mengambil akumulasi Istana Astral Siklik selama puluhan ribu tahun, Tanah Suci Abadi. Akumulasi ini dihabiskan untuk Putra Suci dan Putri Suci, yang juga menerima instruksi pribadi dari Kaisar Astral Cyclic. Tujuannya adalah untuk membiarkan keduanya maju ke Kaisar Kuasi Kesempurnaan kecil sebelum pertemuan pahlawan empat laut dan sepenuhnya menekan Tanah Suci Abadi lainnya. Namun, segalanya tidak sesederhana itu. Keduanya bukan satu-satunya yang menemukan peluang besar mereka di jalan yang mengubur Kaisar Bela Diri. Keturunan suci dari Tanah Suci lainnya tidak ketinggalan. Di Sinhan dari Pulau Myriad Vien, Tuan Muda Kingsu dari Akademi Provinsi Surgawi, Tang Sun dari Sekte Lima Racun, dan Tong Susu dari Surga Yin yang semuanya berhasil menembus Kaisar Semu dalam periode yang berbeda. Selama periode itu, seluruh samudera langit berbintang tumbuh dengan pesat. Semua orang menantikan pertemuan pahlawan empat laut, yang akan dimulai 10 bulan lagi. Dengan begitu banyak talenta muda luar biasa yang semuanya menerobos menjadi Kaisar Semu bersama-sama, pertemuan pahlawan empat laut yang diadakan setiap 20 tahun sekali akan lebih meriah daripada yang sebelumnya. Bahkan ada beberapa oportunis yang memulai pertaruhan tentang siapa yang akan mendominasi dan menekan talenta lain, mendapatkan hadiah Istana Bulan, tablet Gunung Gerbang Naga. Selain dari keturunan suci dari berbagai tanah suci abadi, favorit utama adalah para ahli dari pertemuan pahlawan empat laut sebelumnya. Selama seseorang belum berusia lebih dari 50 tahun, seseorang dapat terus bergabung dalam pertemuan pahlawan empat laut. Bagi para penggarap yang bisa hidup lebih dari 3 abad, usia 50 tahun belumlah tua dan bahkan bisa dianggap muda. Beberapa ahli dari pertemuan pahlawan empat laut sebelumnya baru berusia 20 tahun ketika mereka berpartisipasi dalam pertemuan sebelumnya. Setelah berlalunya 20 tahun, mereka masih tinggal beberapa tahun lagi untuk mencapai usia 50 dan masih memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Kenyataannya, sorotan utama dari setiap Forseas Hero Gathering adalah persaingan antara talenta-talenta lama dan baru. Dalam setiap pertemuan pahlawan empat laut, akan ada pendatang baru yang hadir dan menyebarkan nama mereka kemana-mana. Akan ada juga orang-orang tua yang mempertahankan kejayaan dan reputasi mereka. Namun, ini adalah zaman kejeniusan yang luar biasa. Bakat baru yang luar biasa dari generasi ini semuanya datang dengan momentum yang meningkat. Beberapa orang menduga bahwa para ahli dari generasi sebelumnya pasti akan kewalahan, kecuali ada kejutan. Sekarang, semua orang hanya menonton untuk melihat apakah akan ada keajaiban. Atau mungkin, kuda hitam yang kuat akan muncul entah dari mana. Segalanya mungkin terjadi. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di laut barat di mana tanah yang dianugerahkan Raja Naga Azure berada, Pulau Bintang Surgawi. Di bawah manajemen Lan Shaobai dan Jin Dabao,
wilayah yang hampir dihancurkan oleh 3 tanah suci telah berubah tanpa bisa dikenali. Lan Shaobai telah mengambil vena roh puncak yang diberikan Xiao Chen kepadanya dan membangun kembali kota. Dia mengatur pasukan dan menjaga ketertiban. Jin Dabao mengerjakan sudut pandang lain. Karena 7 markuise naga terhormat dari penjaga lama Raja Laut telah mengunci jalur laut di depannya, dia membuka jalur perdagangan ke Laut Hitam, sepenuhnya merevitalisasi perekonomian pulau dan memungkinkan orang-orang biasa menikmati kehidupan yang sangat baik. Dalam dunia kultivasi, orang biasa sepertinya tidak penting. Hanya satu raja bela diri yang bisa membunuh banyak dari mereka. Namun, fondasi dunia terdiri dari manusia biasa. Orang-orang jenius muncul dari orang-orang biasa. Mereka tidak hanya membawa kemakmuran tetapi juga harapan. Selama seseorang mendirikan sebuah sekte dan memeliharanya dengan baik, setelah pelatihan sistematis, orang-orang biasa ini akan dapat memperoleh akumulasi sedikit demi sedikit. Pada saat ini, Lan Shaobai, Jin Dabao, Yue Chenxi, Lord Jiu, dan yang lainnya berkumpul di sebuah istana di gunung tertinggi di Pulau Bintang Surgawi. Selain Lan Shaobai, yang lainnya mengerutkan kening, menunjukkan ekspresi khawatir. Yue Chenxi bertanya, "Dabao, apakah masih belum ada kabar tentang Xiao Chen?" Jin Dabao menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Tidak ada. Penampilan terakhirnya adalah di Aliansi Laut Utara. Setelah itu, tidak ada lagi kabar tentang dia. Saya menghabiskan banyak uang di Laut Hitam, tapi saya belum bisa mendapatkan kabar apapun tentang dia." Ketika yang lain mendengar itu, banyak yang menghela nafas pelan. Mereka semua membantu Xiao Chen mengelola Pulau Bintang Surgawi dengan sangat tertib. Namun, penguasa Pulau Bintang Surgawi telah hilang. Mereka bahkan tidak tahu apakah dia masih hidup atau tidak. Bagaimana mereka bisa merasa nyaman? Terutama ketika orang-orang ini memiliki hubungan baik dengan Xiao Chen. Mereka layak menyandang kata teman. Mereka lebih mengkhawatirkan hidup dan matinya dibandingkan siapapun. Lan Shaobai, yang sekarang memiliki temperamen seorang pemimpin, tersenyum tipis dan berkata, "Ini sebenarnya adalah hal yang baik. Jika kita tidak dapat menemukannya, maka orang-orang yang ingin berurusan dengannya juga tidak akan dapat menemukannya. Ini berarti Xiao Chen, setidaknya, aman." Namun, ada pembicaraan yang menyebar kemana-mana bahwa Xiao Chen akan menjadi seperti meteor jika dia tidak maju ke Kaisar Bela Diri dalam 5 tahun. Ini sungguh mengkhawatirkan. Lord Jiu mengangkat masalah yang semua orang khawatirkan dan tidak ingin katakan, dia tidak pandai membaca suasana hati. Yang lainnya segera menatap Lord Jiu. Dia tampak bingung ketika berkata, "Apakah saya salah? Tuan Jiu ini tidak salah. Umurnya hanya tinggal 20 tahun lagi." Jin Dabao menutup kipas lipat emasnya dan menggunakannya untuk memukul kepala Tuan Jiu. Dia memarahi, "Apakah kamu tahu cara berbicara? Apakah kamu mencoba memaksa Tuan Gendut ini untuk menyerangmu?" Kekhawatiran muncul di mata Lan Shaobai. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Mari kita tidak membicarakan hal ini sekarang. Tanpa melihat Xiao Chen, kita tidak dapat menganggap semua ini sebagai nyata." Dong, dong, dong. Tepat pada saat ini, langkah kaki terdengar dari luar pintu. Seorang murid masuk dan melaporkan, "Tuan Muda Lan, ada kaisar semu yang memimpin banyak pembudidaya dan meminta masuk ke luar kota Azure Dragon." Ekspresi Lan Shaobai berubah dingin saat dia berdiri. Kelompok 7 markuise naga terhormat itu ada di sini untuk menimbulkan masalah lagi. Ini tidak pernah berakhir. Xiao Yu, tolong undang Penatua Qin keluar. Saya akan pergi dan melihatnya. Meskipun berada di Pulau Bintang Surgawi, Lan Shaobai tidak ketinggalan dalam budidayanya. Dia telah lama mencapai martial sage tingkat Grandmaster dan hanya selangkah lagi dari Kaisar Semu. Hal itu, dipadukan dengan kemampuan spasial ras Asura yang kuat, menjadikannya lebih dari sekadar tandingan Kaisar Semu biasa. Bukan itu. Itu adalah seorang wanita yang mengenakan kerudung. Dia bilang dia dipanggil Mo Chen. Mo Chen. Lan Shaobai mengulangi nama ini beberapa kali. Sepertinya dia belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Dia berkata, "Dabao, pergi dan cari tahu lebih banyak tentang orang ini. Bisakah Anda memberi saya laporan dalam waktu setengah hari?" Jin Dabao tersenyum dan berkata, "Saya dapat memberitahu Anda sekarang. Itulah keindahan tertinggi dari Cloud Sea Domain. Xiao Chen pernah muncul di sana selama beberapa waktu. Sepertinya dia bahkan membangun hubungan dengan gadis ini. Anda bisa pergi tanpa khawatir. Dia jelas bukan musuh." Tuan Gendut adalah orang yang menyimpan informasi tentang pergerakan Xiao Chen. Oleh karena itu, ketika dia mendengar nama Mo Chen, dia langsung mengingat detailnya. Lan Shaobai mengungkapkan ekspresi sedikit tertarik. Dia tersenyum dan berkata, "Sepertinya itu hal yang bagus. Xiao Yu, tidak perlu lagi mengundang Penatua Qin. Ikutlah denganku untuk menemui Nona Mo Chen ini." Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di luar kota Azure Dragon yang luas, Mo Chen memimpin 10 penyuling teratas klan Mo dan mengagumi tembok kota yang megah. "Nona muda pertama, apakah ini tempat rumah baru kita?" Seorang pemurni tua bertanya dengan sedikit kegembiraan saat dia melihat ke Azure Dragon City.
Setelah 8 kaisar kuasi tewas di Cloud Sea Domain, wilayah tersebut mengalami kekacauan. Setiap faksi mengirimkan ahlinya, berniat menjadikannya milik mereka. Di tengah kekacauan, kehidupan manusia bagaikan rumput. Api perang berkobar tinggi. Jika Mo Chen tidak memimpin klan Mo menjauh dari pusat kekacauan terlebih dahulu, banyak anggota klannya yang akan mati. Namun, klan Mo tidak ingin lagi menghabiskan hari-harinya berlari dan bersembunyi. Meskipun Pulau Bintang Surgawi ini dikelilingi dan diblokade oleh beberapa faksi besar, setelah klan Mo tiba di pulau itu, beberapa lelaki tua ini sangat tercengang. Kemakmuran pulau itu jauh melampaui ekspektasi mereka. Bahkan lautan awan yang hancur sebelumnya tidak dapat dibandingkan dengan ini. Bagaimana kota ini bisa terkena embargo berat? Itu sangat makmur dan menjadi semakin makmur dari hari ke hari. Situasi ini menggugah rasa ingin tahu mereka. Mo Chen memikirkan kembali apa yang dikatakan Xiao Chen. Jika mereka ingin menemukannya, mereka bisa pergi ke Pulau Bintang Surgawi. Jika mereka membutuhkan bantuan, mereka bisa pergi ke Pulau Bintang Surgawi. Semua akan baik-baik saja. Xiao Chen menepati janjinya, kata Mo Chen sambil mengangguk. Saat Mo Chen berbicara, seorang pria dan seorang wanita terbang melewati gerbang kota. Mereka adalah penguasa petahana Pulau Bintang Surgawi, Lan Shaobai, dan Xiao Yu. Lan Shaobai tampil anggun saat dia turun. Lalu, dia berjalan ke arah Mo Chen sambil tersenyum. Dia memberi hormat dengan tangan menangkup dan berkata, Nona Mo Chen, mohon maaf karena saya tidak keluar menemui Anda ketika Anda tiba. Xiao Yu, bawa mereka ke kota untuk beristirahat. Saya pribadi akan membawa Nona Mo Chen berkeliling. Xiao Yu mengangguk sambil tersenyum, lalu memimpin 10 orang tua di belakang Mo Chen ke kota. Mo Chen berjalan sendirian bersama Lan Shaobai. Ada beberapa hal yang lebih baik didiskusikan dengan lebih sedikit orang. Jelas, Lan Shaobai memahami hal ini. Nona Mo Chen, mengapa kamu ada di sini? Lan Shaobai bertanya langsung. Keduanya berjalan ke kota. Mo Chen memandang sekeliling orang-orang di sana dengan penuh minat. Ketika dia menemukan banyak pembudidaya laut hitam, dia sekarang agak mengerti mengapa tempat itu begitu makmur. Setelah mendengar pertanyaan Lan Shaobai, Mo Chen memandangnya dan menjawab, saya di sini untuk mencari seseorang. Namun, karena dia tidak keluar, dia mungkin tidak ada di pulau itu. Lan Shaobai tersenyum pahit. Saya mengerti. Kelompok teman lama kami juga berusaha menemukannya. Namun, tidak ada yang tahu di mana dia sekarang. Mo Chen tidak terburu-buru. Sebaliknya, dia tersenyum pada Lan Shaobai dan menghiburnya. Jangan khawatir. Dia pasti akan datang ke Heavenly Star Island. Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Lan Shaobai tersenyum pada dirinya sendiri. Mendengar kata-kata ini, kewaspadaannya terhadap wanita ini lenyap sepenuhnya. Dia bertanya sambil termenung, kalau begitu, Nona Mo Chen, apa rencanamu sekarang? Mo Chen menjawab dengan tenang, saya ingin membawa semua anggota klan saya ke Pulau Bintang Surgawi. Hati Lan Shaobai tidak bisa menahan diri untuk melompat kegirangan. Dia telah mengetahui dari Jin Dabao bahwa klan Mo, tempat asal Mo Chen, adalah klan pemurnian teratas di domain Laut Awan. Terlebih lagi, Mo Chen sendiri adalah seorang kaisar semu. Dia akan sangat membantu Pulau Bintang Surgawi. Hal yang paling penting adalah, menurut informasi Jin Dabao, Mo Chen memperoleh kanon Dewa Pemurni, kitab karya surgawi. Dia memiliki peluang bagus untuk menjadi pemurni tingkat dewa. Bahkan berbagai tanah suci akan mengantri dalam waktu lama dengan membawa hadiah besar untuk bertemu orang seperti itu. Jika dia ingin datang ke Heavenly Star Island, itu adalah hal yang sangat bagus. Namun, Lan Shaobai memikirkan suatu masalah dan berkata dengan agak malu-malu, tidak ada seorang pun di Pulau Bintang Surgawi yang akan keberatan jika Nona Mo Chen datang ke sini. Namun, bagian depan Pulau Bintang Surgawi berada di bawah blokade oleh 7 markuise naga terhormat. Jika Anda ingin mencabut dan membawa klan Anda ke sini, itu akan agak sulit. Mo Chen mengangguk. Kemudian, dia tersenyum dan berkata dengan lembut, saya mengetahui hal ini dalam perjalanan ke sini. Itu baik-baik saja. Saya yakin situasi ini tidak akan berlangsung lama. Lan Shaobai agak iri pada Xiao Chen di dalam hatinya. Dia bertanya-tanya bagaimana sebenarnya Xiao Chen mencapai semua ini. Pertama, keturunan dari 13 bandit besar Laut Hitam muncul di Pulau Bintang Surgawi dan membantu Jin Dabao membersihkan penghalang terakhir bagi mereka untuk masuk ke Laut Hitam. Sekarang, sekelompok pemurni Grandmaster memindahkan klan mereka ke sini. Saat topiknya berubah, Mo Chen teringat sesuatu. Dia berkata, Tuan Muda Lan, pernahkah Anda mendengar bahwa pertemuan pahlawan 4 laut yang diadakan setiap 20 tahun akan segera dimulai? Tentu saja, saya pernah mendengarnya. Namun, Pulau Bintang Surgawi cukup jauh dari kota bulan terang. Selain itu, formasi transportasi di pulau tersebut juga rusak. Karena 7 markuise naga terhormat memblokir kami, sulit bagi kami untuk keluar. Jadi, saya kurang begitu paham dengan berita ini. Lan Shaobai menatap Mo Chen dengan ragu, bertanya-tanya mengapa dia menanyakan hal ini.
Mo Chen tiba-tiba berkata dengan pemahaman, kalau begitu, sepertinya Tuan Muda Lan tidak mengetahui bahwa hadiah dari pertemuan pahlawan empat laut ini adalah tablet gunung terakhir dari gerbang naga yang ditinggalkan di luar. Itu terbuat dari batu penakluk surga, dan Kaisar Azure secara pribadi menulis kata, gerbang naga, di atasnya. Ketika Lan Shaobai mendengar ini, ekspresinya berubah. Dia berseru kaget, apakah maksudmu Xiao Chen kemungkinan besar akan muncul di pertemuan di Bright Moon City? Bukan, mungkin akan muncul, tapi, akan muncul pasti. Tidak peduli rumor yang beredar, saya sangat yakin dia akan muncul. Selanjutnya, dia pasti akan membawa tablet gunung gerbang naga kembali ke Pulau Bintang Surgawi, kata Mo Chen dengan nada tertentu dan tatapan tegas dan gigih. Pertemuan pahlawan empat laut, Lan Shaobai bergumam dalam hatinya sambil melihat ke kejauhan. Akankah dia benar-benar muncul? Sejujurnya, Lan Shaobai masih agak ragu dan tidak seyakin Mo Chen. Kata-kata Putri Suci Istana Bulan sudah cukup untuk membenarkan beberapa rumor tersebut, sehingga membuat semuanya membingungkan. Namun, dia percaya bahwa Xiao Chen pasti akan muncul dan membawa tablet gunung gerbang naga ke Pulau Bintang Surgawi, tanah milik Raja Naga Azure. Xiao Chen tidak akan melupakan apa yang dia janjikan pada Lan Shaobai, bahwa dia akan menyelenggarakan pertemuan bela diri pertama di dunia suatu hari nanti dan membantunya menulis rekor definitif zaman ini. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di Istana Astral Siklik Laut Selatan, bintang-bintang terpantul di air laut seperti bidak di papan catur. Ada banyak dari mereka yang saling bersilangan. Ketika seseorang melihat lebih dekat, ia akan menemukan bahwa bintang-bintang yang dipantulkan ini sebenarnya adalah istana yang sangat indah. Ribuan istana memancarkan cahaya bintang. Lampu Istana Matahari dan Istana Bulan adalah yang paling mempesona dan menarik perhatian, menampilkan dua gaya berbeda. Salah satunya adalah yang sangat kejam. Cahayanya menyebar jauh dan luas, pemandangan mempesona yang tidak bisa dilihat secara langsung. Yang lainnya adalah yin yang lembut dan lembut. Cahayanya terang dan sedingin salju, menusuk tulang seperti embun beku. Seseorang terbang keluar dari masing-masing dua istana astral. Seketika, bintang-bintang meredup, cahayanya tampak hilang cahayanya, yang hanya menegaskan pesona luar biasa keduanya. Semua murid dari berbagai istana astral memandang keduanya di udara. Mata mereka bersinar karena rasa iri yang kental. Fu Hongyao dari Istana Bulan dan Chu Yang dari Istana Matahari. Sekarang, keduanya bersinar terang, menjadi kaisar semu pada saat yang bersamaan. Kaisar Astral Siklik, seorang perdana, secara pribadi mengasuh mereka. Setelah budidaya tertutup ini, mereka mungkin telah berhasil menembus kaisar semu kesempurnaan kecil. Keduanya bertemu di udara dan memeriksa budidaya masing-masing. Kegembiraan muncul di mata mereka. Fu Hongyao tersenyum dan berkata, kakak senior, kamu juga keluar dari kultivasi tertutup. Chu Yang mengangguk dan berkata dengan tenang, 1 tahun yang lalu, ketika aku melihat Xiao Chen, aku tidak bisa menghilangkan rasa malumu. Kali ini, selama dia berani tampil di Forseas Hero Gathering, saya pribadi akan membantu Anda memberantas tumor ganas ini. Fu Hongyao mengingat kembali penghinaannya pada upacara penganugerahan Raja Xiao Chen. Hal itu telah menjadi iblis hatinya. Setelah beberapa pertimbangan, Fu Hongyao berkata dengan tenang, kakak senior, tidak perlu peduli dengan seorang jenius yang telah melewati masa puncaknya. Saya tidak percaya dia akan memiliki keberanian untuk tampil. Yang harus diperhatikan oleh kakak senior adalah Di Xinhan dan Yan Sisan dari Pulau Myriad Vien. Kedua orang ini seharusnya menjadi lawanmu yang paling tangguh. Niat membunuh melintas di mata Chu yang saat dia berkata dengan acuh tak acuh, sebaiknya dia tidak muncul. Jika tidak, saya tidak keberatan meninggalkan dia dengan penghinaan yang tidak akan pernah bisa dihilangkan sebelum saat-saat terakhirnya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Lautan berbintang surgawi sangat luas. Bahkan jika seseorang adalah kaisar bela diri, dia tidak akan bisa pergi ke setiap sudutnya. Ia memiliki terlalu banyak wilayah laut terpencil dan banyak lautan yang tidak bertanda. Jika seseorang benar-benar ingin bersembunyi di lautan luas ini, tidak ada yang bisa menemukannya kecuali mereka memiliki harta karun rahasia yang dapat mengetahui misteri surgawi. Namun, Xiao Chen tidak bersembunyi atau sengaja melakukannya. Meski begitu, tidak ada yang bisa menemukan jejaknya. Ini karena, selama 9 bulan terakhir, hampir 300 hari, dia tetap berada di dasar laut, tidak pernah muncul sama sekali. Dengan kekuatannya sebagai kaisar semu, Xiao Chen tidak mengalami masalah saat bernapas di dalam air. Jika waktu mengizinkan, dia dapat dengan mudah melakukannya untuk jangka waktu yang lebih lama. Kenapa dia tidak muncul kembali? Tidak ada yang suka bersembunyi di kegelapan. Tidak ada sinar matahari atau udara, hanya dasar laut yang tidak ada tanda-tanda tempat tinggal manusia. Tentu saja, Xiao Chen tidak terkecuali. Namun, dia tidak punya cukup waktu. Dia perlu membuat setiap menit, setiap detik, berarti, dia tidak bisa menyia-nyiakannya. Jika Xiao Chen muncul kembali, sulit untuk menjamin bahwa dia tidak akan menyukai udara segar atau merindukan sinar matahari.
Itu hanya akan melemahkan tekadnya dan membuang waktu. Oleh karena itu, tidak perlu muncul ke permukaan. Dia hanya akan fokus mencari naga dan memperbaiki pembuluh darahnya. Di dasar laut tertentu di Laut Timur, Xiao Chen membuka mata langitnya di dunia yang gelap tanpa matahari saat dia berjalan berkeliling dengan ekspresi tenang. Daerah sekitarnya berubah menjadi pemandangan yang muncul di benak Xiao Chen, melintas seperti gambar sekilas. Itu tampak seperti film, aneh dan menakjubkan. Ini adalah kemampuan mata surgawi yang datang dengan mengembangkan seni surgawi surga ke lapisan ketiga. Dia bisa dengan jelas melihat sekeliling dalam sepersekian detik. Xiao Chen mengeluarkan salah satu lembaran velum dari Jiang Tian dan melihatnya sekilas. Kemudian, dia menyimpan velum tersebut dan mengarahkan pandangannya ke gua naga tersembunyi di depannya. Itu adalah tempat yang dikelilingi oleh banyak gunung. Xiao Chen dengan cermat memeriksanya dan menemukan yang mewakili bintang Tanlang, bintang Jumen, dan bintang Wuku. Dengan hadirnya 3 bintang keberuntungan utama, Vena Roh Kudus di Gua Naga ini mungkin memiliki kualitas yang baik. Namun, itu hanya dianggap di atas rata-rata di antara banyak Vena Roh Kudus. Alasannya adalah meskipun ketiga bintang keberuntungan utama semuanya hadir, namun kualitasnya tidak terlalu bagus. Gunung yang melambangkan bintang Tanlang harus berbentuk lurus, sempit, bulat, dan datar, seperti rebung yang mencuat dari tanah, membulat di semua sisi, dan rata di bagian atas. Gunung yang melambangkan bintang Tanlang ini tidak datar di bagian atas dan membulat di sisinya. Satu-satunya anugerahnya adalah bentuknya yang agak lurus dan tidak bengkok, seperti pedang yang ditusukkan ke dalam air. Gunung-gunung yang melambangkan 2 bintang keberuntungan lainnya menunjukkan berbagai kelebihan dan kekurangan, yang tidak perlu dijelaskan terlalu detail. Dengan keahlian Xiao Chen saat ini dalam seni mencari naga, dia dapat mengetahui berbagai gunung yang mewakili bintang-bintang dengan sekali pandang dan langsung menilai kualitasnya. Dengan pengalaman praktis terus-menerus selama lebih dari 9 bulan, keterampilan Xiao Chen dalam seni mencari naga telah meningkat dengan pesat. Dia sekarang jauh lebih baik daripada saat dia berada di aliansi Laut Utara. Jika Jiang Tian melihatnya sekarang, dia pasti akan sangat terkejut dan menahan sebagian kesombongannya. Apapun yang terjadi, Jiang Tian tidak menyangka Xiao Chen akan melakukan praktik tidak manusiawi seperti itu, tinggal di dasar lautan selama 9 bulan berturut-turut tanpa keluar. Belum lagi lingkungan yang buruk, Jiang Tian sendiri mungkin tidak mampu menanggung kesepian dan kesendirian saja. Selain 3 bintang keberuntungan utama, Xiao Chen juga menemukan bintang Pojun, bintang yang tidak menyenangkan. Gunung yang melambangkan bintang Pojun di sini tinggi dan besar, auranya jauh lebih kuat daripada gunung yang melambangkan 3 bintang utama keberuntungan. Namun, seorang pria tidak bisa menjadi tentara. Tidak peduli seberapa kuatnya, ia akan kalah dari kekuatan gabungan dari 3 bintang keberuntungan utama saat bertarung sendirian. Itu tidak akan menciptakan naga jahat yang bermutasi. Hal ini hanya mengakibatkan gua naga ini menjadi lebih berbahaya dan menambah unsur ketidakpastian. Xiao Chen menutup mata langitnya dan tidak khawatir. Selama hampir 300 hari terakhir, dia menghadapi situasi yang lebih berbahaya daripada ini. Dia melayang dan berhenti di atas gunung yang melambangkan bintang Tanlang. Sekarang setelah dia memverifikasi bahwa ini adalah gua naga, cermin pengungkap naga terbang keluar dari tubuhnya. Ratusan pola diukir di sisi cermin yang tampak kuno. Xiao Chen membentuk segel tangan dengan kedua tangannya, dan pola di tepinya berputar seperti gigi roda gigi. Formasi yang diukir di bagian dalam cermin pengungkap naga memulai operasi yang tepat dan rumit, dan setelah beberapa saat, ia menembakkan seberkas cahaya ungu. Xiao Chen membuka gua naga dalam satu langkah. Geografi berubah dengan cepat ketika gunung-gunung di sekitarnya runtuh di tengah gemuruh. Segera, gunung di bawah kakinya juga runtuh dalam beberapa tarikan napas. Perkembangan ini tidak mengejutkan Xiao Chen. Dia tenggelam bersama gunung itu, mempertahankan sikap tenang. Gemuruh. Ratusan gunung pelindung di utara melesat seperti bola meriam di air laut yang bergolak. Mereka meluncur ke arah Xiao Chen dengan kekuatan yang setara dengan serangan Kaisar Kuasi Kesempurnaan Agung. Xiao Chen merentangkan lengan kanannya sedikit ke belakang, dan sebuah tombak muncul. Dia menggenggamnya erat-erat, dan nyala api ungu menyala di tombaknya. Nyala api menyala di dalam air. Ini adalah pemandangan yang menakjubkan, terlihat sangat aneh. Teknik tombak pembakaran surga, Xiao Chen berteriak dalam hatinya. Kemudian, dia mendorong tanah dan melangkah maju, menusukkan tombaknya. Dia melepaskan kekuatan teknik bela diri yang mendalam tanpa menahan diri. Tiba-tiba, waktu seolah berhenti pada saat itu. Sesaat kemudian, air laut di mana-mana mengalir terbalik. Lebih dari 50 km air laut melonjak ke arah Xiao Chen menusukkan tombaknya. Sepetak besar air laut menggulung dan bergerak maju seperti selembar kain yang sangat besar. Ratusan gunung yang terbang ke arahnya tidak dapat maju sebelum kekuatan seperti itu. Jika dilihat dari langit, laut melonjak setinggi 3 km tanpa ada angin atau gelombang, itu tampak seperti Armageddon. Saat air laut membengkak, Xiao Chen menemukan udara mulai dari kakinya, lalu tubuhnya, dan akhirnya kepalanya.
Saat dia melihat sekeliling, dasar lautnya kosong dengan air di atasnya. Ini adalah kesempatan langka, jadi Xiao Chen menarik napas dalam-dalam. Setelah beberapa saat, dia memejamkan mata dan diam-diam menunggu air laut kembali. Ledakan, air laut tiba-tiba jatuh dengan kekuatan yang sangat besar, menghancurkan semua batu besar dan gunung menjadi bubuk dalam sekejap. Xiao Chen berbalik untuk memeriksa. 8 binatang buas dari pegunungan di selatan semuanya telah melompat keluar. Senyuman terlihat di wajah Xiao Chen. Dia menyingkirkan tombaknya dan melemparkan banyak jarum pengikat naga di tangannya ke belakang tanpa melihat, membentuk formasi penyegel naga yang sangat besar dan menjebak Vena roh di bawah tanah yang mencoba melarikan diri. Pada saat yang sama, pertempuran sengit dimulai untuk Xiao Chen. Senjata di tangannya berubah begitu cepat, tampak seperti ilusi, pedang, tombak, tombak, tongkat, dia bahkan bertarung dengan tangan dan kaki kosong. Dia dengan cepat mengeksekusi berbagai teknik bela diri yang mendalam secara berurutan. Dia mengelilingi binatang buas yang sekuat kaisar semu kesempurnaan kecil. Saat dia bertarung dengan sengit, dia mempraktikkan berbagai teknik bela diri mendalam yang dia pelajari menggunakan formula mengubah karakter. Setelah 9 bulan berlatih, Xiao Chen menunjukkan tanda-tanda perbaikan yang jelas. Dia tidak hanya bisa dengan akrab mengeksekusi semua teknik bela diri yang mendalam, tapi dia juga mendapatkan pemahaman yang bisa dia sebut sebagai miliknya. Dipenuhi dengan pemahamannya sendiri, teknik bela diri mendalam yang dia lakukan tampak sangat alami. Jika seseorang tidak memperhitungkan penampilan Xiao Chen, seseorang tidak akan dapat mengetahui bahwa dia pada dasarnya adalah seorang ahli pedang. Setelah 4 jam, dia telah membunuh semua binatang buas itu. Dia memuntahkan ki keruh dalam pernafasan yang panjang dan berlarut-larut. Ki ini tajam seperti pedang, menembus ke depan sejauh 5 kilometer. Inilah kelebihan yang dimiliki Xiao Chen. Geomaster lain mungkin mampu mencari naga dan memperbaiki pembuluh darah untuk menemukan Vena roh dari berbagai tingkatan, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan tempurnya. Mereka tidak akan mampu menghadapi binatang buas itu sendirian. Oleh karena itu, memonopoli Vena roh adalah hal yang mustahil bagi mereka. Sambil berpikir, cermin pengungkap naga diaktifkan kembali dan mengirimkan lampu merah berisi ki pembunuh yang melonjak, yang menghantam naga jelajah yang disegel oleh jarum pengikat naga. Jeritan menyedihkan datang dari bawah tanah. Ketika suara itu berhenti, Xiao Chen mengembalikan cermin pengungkap naga ke tubuhnya. Setelah dia membentuk segel tangan dan mengangkat tangannya, tanah datar terbuka, dan asal-usul Vena roh emas melayang keluar. Dalam sekejap, air laut menjadi berwarna kemasan. Sebelum gumpalan emas cahaya spiritual menyebar terlalu jauh, Xiao Chen dengan cepat menempatkan asal-usul Vena roh ke dalam cincin semesta. Ao Jiao, berapa hasilnya? Ini akan menjadi yang ke-20. Itu benar, Xiao Chen sudah memiliki 20 Vena roh kudus di toko. 2 bulan yang lalu, budidayanya telah mencapai puncak kaisar kuasi kesempurnaan kecil, hanya 1 langkah lagi dari kaisar kuasi kesempurnaan besar. Mengkonsumsi Vena roh kudus tidak lagi banyak membantunya. Dia membutuhkan Vena roh yang lebih kuat untuk menerobos kemacetan kaisar kuasi kesempurnaan kecil dan menjadi kaisar kuasi kesempurnaan besar, yang sepenuhnya membentuk segel surgawi berbentuk naganya. Vena roh kudus ini bukan untuk dirinya sendiri tetapi untuk kelompok saudara dan teman yang tetap tinggal di Pulau Bintang Surgawi. Ao Jiao tersenyum sambil menyingkirkan Vena roh kudus. Dia berkata, jangan berani bertindak bodoh. Separuh dari Vena roh kudus ini harus menjadi milikku. Saya akan membantu Anda membuat semua pohon roh di cincin roh abadi mencapai kematangan. Pohon kasia bulan, buah tanda naga, ginseng salju berusia ribuan tahun, dan bunga netherworld, semuanya membutuhkan waktu lama untuk tumbuh. Xiao Chen tersenyum tak berdaya dan berkata, terserah kamu. Sudah waktunya untuk pergi. Kita sudah pacaran. Apakah kamu akan mengambil tablet gunung gerbang naga sekarang? Aku telah menghitung hari untukmu. Ao Jiao mengangguk puas. Guyuran. Xiao Chen mendorong dengan kakinya, bergerak seperti naga yang berkeliaran, dan keluar dari laut. Saat terik matahari bersinar, dia membilas semua lumpur dari dirinya dan mengedarkan energinya untuk mengeringkan dirinya, menyebabkan uap mengepul dari tubuhnya. Sekarang, dia memancarkan cahaya, tampak seperti baru lahir. Ketajaman yang dipancarkan Xiao Chen tampak lebih menyilaukan daripada kecerahan matahari. Saat dia melayang di atas air, dia menarik napas dalam-dalam. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan bahwa bisa bernapas dalam-dalam seperti itu sangatlah nyaman. Untuk pertama kalinya, Xiao Chen menganggap sinar matahari cukup mempesona. Dia menatap ke langit dan menyipitkan mata, tampak linglung. Berhenti melihat sekeliling. Bright Moon City masih jauh dari sini. Jika kamu masih tidak bergerak, kamu mungkin akan terlambat, Ao Jiao mengingatkan. Xiao Chen menarik pandangannya dan tersenyum tipis. Benar, aku harus pergi sekarang. Saya tidak bisa membiarkan kecelakaan apapun menghalangi saya untuk mengambil kembali tablet Gunung Gerbang Naga. Dia tidak peduli dengan tujuan lain dari pertemuan pahlawan 4 laut. Dia hanya punya satu tujuan dalam pikirannya, tablet Gunung Gerbang Naga.
Itu adalah tablet Gunung Gerbang Naga yang dibuat secara pribadi oleh Kaisar Biru Langit. Xiao Chen harus mendapatkannya dengan cara apapun. Tidak ada kecelakaan yang bisa terjadi. Xiao Chen membentangkan Freedom Wings, dan sosoknya bersinar. Energi sihirnya terbakar saat dia melangkah maju, menempuh jarak 50 km. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Bright Moon City, kota paling ramai, makmur, megah, dan mengesankan di seluruh samudera langit berbintang. Ini adalah kota Bright Moon yang paling ramai dalam 20 tahun terakhir. Setiap tempat dipenuhi orang-orang yang bergerak tanpa henti. Untungnya, kota bulan cerah biasanya sangat ramai. Selain itu, mereka memiliki banyak pengalaman dalam menyelenggarakan banyak pertemuan pahlawan empat laut. Jadi Istana Bulan sudah mengantisipasi kerumunan itu. 1 bulan yang lalu, Bright Moon City mulai menaikkan persyaratan untuk memasuki kota tersebut. Tanpa menjadi seorang martial monarch, seseorang tidak bisa masuk tanpa undangan. Persyaratan ini akan tetap ada sampai pertemuan pahlawan empat laut selesai. Hanya dengan begitu kota akan dibuka kembali. Selain itu, banyak tindakan menarik yang diambil. Istana-istana melayang di atas kota megah yang luas, menyediakan akomodasi dan mengurangi tekanan dari volume lalu lintas yang besar. Lokasi pertemuan pahlawan empat laut akan berada di Bright Moon Plaza di kota. Sebelum pertemuan resmi dimulai, akan ada para penggarap yang bertukar gerakan satu sama lain di berbagai arena di Bright Moon Plaza setiap hari. Berkumpulnya talenta-talenta muda berprestasi dari empat lautan adalah kesempatan langka. Tentu saja, menghindari persaingan di antara mereka setelah mereka bertemu itu sulit. Pertarungan yang luar biasa selalu menjadi hal yang paling dinikmati oleh para kultivator. Kadang-kadang, ketika para penggarap terkenal saling bertukar gerakan, perkelahian itu memicu kerumunan. Selain arena duel tersebut, para penghuni Istana Bulan juga merancang tantangan khusus untuk menambah keseruan. Misalnya, beberapa arena khusus di udara menguji berapa lama seseorang bisa bertahan di sana. Setelah itu, hadiah yang sesuai akan diberikan. Dalam kasus lain, Istana Bulan mengirimkan kultivator muda mereka sendiri untuk berfungsi sebagai penjaga arena. Selama seseorang mengalahkan mereka, mereka akan menerima hadiah. Sekalipun seseorang gagal dalam tantangannya, tidak akan ada kerugian apapun. Seluruh kota dilanda demam perang. Namun, dengan pengelolaan Istana Bulan yang ketat, semuanya tertata dengan baik. Tidak ada tanda-tanda kekacauan sama sekali. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 7 hari kemudian, setelah melakukan perjalanan cepat dengan mengandalkan keterampilan sihir sayap kebebasan, sangat dekat namun terpisah dari dunia, Xiao Chen berhasil muncul di luar kota bulan cerah sebelum pertemuan pahlawan empat laut dimulai. Awalnya, dia agak khawatir akan dikenali dan mengundang masalah. Namun, dia menemukan bahwa di tempat yang ramai dan ramai, tidak ada yang memperhatikan siapa dia. Ada banyak orang berpakaian putih seperti dia, jadi dia terlihat biasa saja. Selanjutnya, fokus diskusinya adalah keturunan suci dari berbagai tanah suci abadi. Setelah berjalan lama, Xiao Chen menemukan bahwa tidak ada yang membicarakan dia sama sekali. Xiao Chen senang bisa bersantai. Dia tidak harus memakai topi bambu berbentuk kerucut untuk menyembunyikan identitasnya, itu akan menjadi masalah. Setelah mendengar bahwa berbagai keturunan suci telah berhasil menerobos menjadi kaisar semu, Xiao Chen tidak terkejut, karena sudah menduga hal ini. Dia tiba di gerbang kota dan memperlihatkan sedikit auranya. Dengan itu, dia dengan lancar memasuki kota. Xiao Chen telah mengantisipasi bahwa kota bulan cerah akan sangat ramai ketika pertemuan pahlawan empat laut mendekat. Namun, dia masih terkejut saat masuk ke kota. Pemandangan yang menyambutnya mengingatkannya pada kompetisi pemuda 5 negara di alam kubah langit beberapa tahun lalu. Saat itu, situasi di kota penyegel naga serupa dengan ini. Kota penyegel naga juga sangat ramai. Namun dari segi skala dan atmosfer, tidak ada bandingannya. Xiao Chen mengungkapkan ekspresi kenangan. Saat itu, selama kompetisi pemuda 5 negara, dia bersikap pendiam dan sendirian, tidak takut pada ahli manapun. Namun, dia belum yakin akan kemenangan. Dia telah menghadapi setiap pertandingan dengan serius. Setelah berusaha keras, dia berhasil mencapai puncak. Bahkan hingga hari ini, Xiao Chen teringat Raja Naga Kecil Xuanyuan Zantian, tinju matahari pagi Yue Chenxi, langit dan bumi abadi Gong Yangyu, serta konflik dengan Bai Qi dan Sima Lingxuan. Yang lebih tak terlupakan adalah pertarungan terakhir dengan Chu Chaoyun. Sejak itu, Xiao Chen akhirnya dengan bangga mengatakan, mereka yang mengalahkan saya akan dikalahkan oleh saya, tidak ada yang bisa menghentikan saya untuk mengalahkan mereka yang ingin saya kalahkan. Saat ini, apa yang terpancar dari Xiao Chen bukanlah rasa keberatan dan kesepian, melainkan ketenangan dan kepercayaan diri. Selama ini, dia merasa bahwa kondisi mental dan kekuatannya jauh lebih tinggi daripada talenta luar biasa dari generasi muda Samudra Langit Berbintang.
Meskipun talenta-talenta luar biasa ini telah maju ke Kaisar Kuasi dan mengandalkan sumber daya sekte mereka untuk maju ke Kaisar Kuasi kesempurnaan kecil, mereka masih belum cukup kuat di hadapannya. Alasannya tidak lain adalah kondisi mental, kultivasi, dan akumulasi pribadi Xiao Chen, yang semuanya jauh melampaui orang-orang ini. Ao Jiao, apa format pertemuan pahlawan empat laut? Apa aturannya? Saat Xiao Chen bergerak di tengah kerumunan, dia melihat dengan penuh minat pada duel di arena sambil bertanya kepada Ao Jiao tentang detail dari pertemuan pahlawan empat laut. Saat ini, Ao Jiao dan Little Yellow Feather sedang fokus merawat berbagai pohon roh di cincin roh abadi, jadi dia dengan cepat menjawab, sepertinya aku tidak ingat ada aturan apapun. Siapapun yang tampil lebih anggun dan menekan orang lain akan dapat mengklaim hadiahnya. Xiao Chen berhenti bergerak dan berkata dengan kaget, biasa saja. Itu benar, selain beberapa kali pertama ketika mereka harus berurusan dengan penggarap abadi Laut Penglai, pertemuan pahlawan empat laut yang terakhir selalu dilakukan dengan cara yang santai. Tidak ada aturan tetap dan tidak perlu menjalani kualifikasi atau kompetisi yang rumit. Ao Jiao berbicara jujur dan yakin sambil melanjutkan, tidak ada pesaing juga. Semua penonton adalah pahlawan. Selama seseorang percaya diri, dia bisa langsung terjun dan menantang salah satu Holy Sions. Jika Anda menang, ketenaran Anda akan menyebar kemana-mana. Jika kalah, Anda tidak akan bisa menghindari rasa sakit dan bahkan mungkin mengalami cedera parah yang mengakibatkan kerusakan tersembunyi yang bertahan seumur hidup. Xiao Chen berkata dengan ragu, saat itu, akan ada lebih dari 1 juta orang di sini. Jika semua orang bertengkar satu kali, bukankah pertemuan itu akan berakhir lebih dari setengah bulan, dan benar-benar mengacaukannya? Ao Jiao tersenyum dan menjawab, itu tidak akan terjadi. Istana Bulan memiliki para ahli yang mengawasi acara tersebut. Setiap orang yang ingin bergerak harus menyelesaikan ujian sebelum mereka bisa masuk. Itu akan menjadi ambang masuknya. Ambang batas setiap kali berbeda. Saya yakin ambang batas untuk tahun ini akan sangat tinggi. Xiao Chen merenung pada dirinya sendiri, tidak disangka ini bukanlah pertandingan gaya eliminasi di arena. Yang disebut pertemuan itu sebenarnya adalah pemandangan biasa saja. Yang dibandingkan dengan pertemuan ini adalah keanggunan seseorang. Ini benar-benar tidak terduga. Ao Jiao terkikik dan berkata, apa yang kamu khawatirkan? Meski merupakan kompetisi keanggunan, tanpa kekuatan yang cukup, seseorang hanya akan dipukuli hingga menyerupai kepala babi. Kalau begitu, bagaimana seseorang bisa menjadi anggun? Pada akhirnya, ini adalah kompetisi siapa yang lebih sulit. Selama Anda selalu yang meninju orang lain dan bukan yang dipukul, secara alami Anda akan tampil anggun. Xiao Chen tiba-tiba mengerti. Itu benar, meski disebut keanggunan, pada akhirnya, pada akarnya, tetaplah kekuatan. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening. Tangan kanannya bergerak ke arah bahunya dan menggenggam erat pergelangan tangannya. Xiao Chen melihat ke belakang tanpa ekspresi. Ketika dia melihat pemilik tangan itu, pupil matanya berkontraksi, dan keterkejutan muncul di matanya. Saudara Qi, sudah lama sekali. Orang ini adalah Qi Wuxue yang belum pernah dilihat Xiao Chen sejak mereka berpisah di Istana Raja Laut. Qi Wuxue tersenyum malu dan berkata, lepaskan dulu. Tidak ada pertempuran pribadi yang diperbolehkan di kota. Jika kamu tidak segera melepaskannya, penjaga Istana Bulan akan bergegas. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia mengirimkan sense spiritualnya. Memang benar, dia melihat beberapa tatapan tajam memandang ke atas. Jika dia menunjukkan niat membunuh, orang-orang ini akan segera mengambil tindakan. Dia segera melepaskannya dan bertanya, mengapa saya tidak melihat Long Fei? Bukankah dia bersamamu? Ketika Qi Wuxue mendengar pertanyaan ini, dia tersenyum iri. Bersaing dengan orang lain sungguh membuat frustrasi. Orang itu menemukan peluangnya dan menerobos menjadi Kaisar Semu. Dia sedang bersiap untuk memamerkan kekuatannya selama Forseas Hero Gathering. Saudaraku, aku hanyalah seorang martial sage tingkat Grandmaster yang hebat. Dia sekarang menantang 24 jembatan. Hehe, itu adalah arena yang sangat menarik. Kakak Xiao, ayo pergi. Aku akan mengajakmu melihatnya. Qi Wuxue yang misterius membuat keingintahuan Xiao Chen agak menggelitik. Selama periode ini, ada banyak arena menarik di Bright Moon City. Dalam bait, di bawah cahaya bulan yang terang, ada 24 jembatan, baris yang menyertainya adalah, di mana orang cantik sedang mengajar seruling. Apa yang menakjubkan dari arena khusus ini? Hehe, kota bulan cerah ini cukup menyenangkan. Long Fei itu benar-benar ceroboh. Saya sangat menantikan untuk melihat bagaimana dia akan gagal, kata Qi Wuxue tanpa perasaan sambil tersenyum saat dia dengan cepat membawa Xiao Chen ke daerah yang sangat populer. Beri jalan, beri jalan. Qi Wuxue mendorong ke depan, tidak memedulikan tatapan yang diberikan orang lain padanya. Kemudian, mereka sampai di tempat menonton yang sepi dan terpencil. Xiao Chen melihat ke depan dan melihat sungai kecil dengan air jernih mengalir dengan jembatan melengkung yang diukir dari batu giok putih yang membentang di atasnya. Jembatan giok kuno tampak sangat indah. Namun, keindahan di jembatan giok bahkan lebih indah lagi.
Ada banyak wanita cantik berpakaian putih dengan sosok luar biasa. Sebanyak 24 orang berdiri di ujung jembatan giok. Salah satu wanita berkerudung dan berdiri di pagar sambil meniup seruling. Melodi yang dihasilkan enak didengar, menyebarkan nada sedih. 23 wanita lainnya memegang pedang yang bersinar dengan cahaya dingin. Mereka bergerak dengan anggun di jembatan giok. Namun, mereka juga menunjukkan rasa haus darah yang kuat. Bersamaan dengan suara seruling hantu, mereka menggambarkan tarian pembunuhan. Xiao Chen mengangkat tangannya dan melihat ke kejauhan. Meskipun saat itu jelas siang hari, ada bulan purnama yang menggantung tinggi di langit. Cahaya bulan bersinar terang seperti cahaya dari api. Cahaya dingin bersaing dengan matahari, benar-benar mengalahkan sinar matahari. Mereka yang akrab dengan kota bulan cerah pasti tahu bahwa itu adalah istana bulan yang misterius dan halus. Ia tetap tinggi di langit sepanjang tahun, dan cahayanya selalu melebihi matahari. Bulan yang cerah, jembatan batu giok, musik seruling, air yang mengalir, dan tarian pedang, pemandangannya sangat indah dan enak dipandang, membuat seseorang menghentikan apa yang sedang mereka lakukan dan tonton. Kembali ke jembatan batu giok, orang yang dengan pahit menahan tarian pedang dari 23 wanita itu tentu saja adalah Long Fei dari ras mayat, keturunan penguasa tulang putih. Qi Wuxue benar-benar teman yang lalai. Dia berdiri di samping dan bertukar pendapat dengan Xiao Chen sambil mengangguk, mendiskusikan penampilan berbagai wanita di jembatan. Benar-benar ada satu dari setiap rasa. Sulit untuk membuat pilihan. Kakak Xiao, bantu aku memilih satu. Karena aku datang ke Bright Moon City kali ini, aku harus membawa kembali murid Istana Bulan. Selain Putri Suci Istana Bulan, semua murid perempuan lainnya bisa menikah. Selain itu, merupakan suatu kehormatan bagi talenta luar biasa dari Samudera Langit Berbintang dan para murid klan bangsawan untuk dapat menikah dengan seorang murid Istana Bulan. Banyak istri dari Master Sekte Tanah Suci atau kepala klan-klan bangsawan pernah menjadi murid Istana Bulan. Dari sudut pandang tertentu, ini bisa menjadi alasan besar mengapa Istana Bulan mencapai posisi istimewa saat ini. Namun, bagi Qi Wuxue, ingin menikah dengan murid Istana Bulan mungkin agak sulit, karena akan sulit baginya untuk menutupi aura jahatnya. Sedikit pemeriksaan akan mengungkap latar belakangnya. Bahkan jika gadis itu setuju, Istana Bulan mungkin tidak. Xiao Chen belum pernah mendengar tentang murid perempuan Istana Bulan yang menikah dengan domain Primal Chaos. Tanpa Xiao Chen perlu membantah, seseorang di sampingnya menyela, tidak lagi mampu menahan ocehan Qi Wuxue. Orang itu memutar matanya dan berkata, selain Putri Suci, ada juga gelar wanita giok. Di setiap generasi, ada 24 generasi. 24 orang di depan ini adalah 24 wanita giok dari Istana Bulan. Ini adalah tempat-tempat yang telah diputuskan oleh banyak tanah suci abadi dan klan bangsawan untuk menantu perempuan mereka. Penjahat sepertimu ingin menikahi wanita giok Istana Bulan. Bermimpilah. Ketika Qi Wuxue mendengar itu, dia tersenyum tipis tanpa kehilangan kesabaran. Lalu, dia menilai orang ini dengan sekilas. Orang ini mengenakan pakaian putih dan topi putih, terlihat sangat terpelajar, dan memegang kipas lipat berwarna putih. Dia tampan dan anggun. Sekilas, terlihat jelas bahwa dia adalah murid Sekte Konfusianisme. Qi Wuxue mendekat dan berkata sambil tersenyum, kamu membawa dirimu dengan keanggunan yang luar biasa. Berdasarkan ki benar Anda pasti berasal dari Sekte Konfusianisme, bukan? Bolehkah aku menanyakan nama bagusmu? Kebanggaan muncul di wajah terpelajar. Lalu, dia menjawab dengan suara yang agak tenang. Saya tidak begitu mampu. Saya Lu Hao, murid Akademi Dalam dari Akademi Provinsi Surgawi. Qi Wuxue segera menunjukkan ekspresi terkejut dan berseru dengan cara yang berlebihan, Akademi Provinsi Surgawi. Anda sebenarnya adalah murid dari Tanah Suci Abadi. Saya tidak tahu sebelumnya. Maafkan aku sebelumnya. Lu Hao jelas merasa sangat puas dengan keterkejutan di wajah Qi Wuxue, sangat terkejut karenanya. Dia mengudara, melambaikan tangannya sambil berkata, itu hanyalah Tanah Suci Abadi, perlakukan saja kami seperti biasa. Adapun wanita giok Istana Bulan ini, jangan menunjukkan niat untuk mencemarkan nama baik mereka. Seseorang dapat mengagumi dan memuji mereka dari jauh tetapi tidak boleh berpikiran kotor tentang mereka. Itulah cara pria itu. Qi Wuxue mengangguk dan berkata, saudara Lu masuk akal. Adik laki-laki ini memang mempunyai pemikiran kotor sebelumnya. Untungnya, saudara Lu mengingatkan saya tepat waktu. Xiao Chen, yang berdiri di samping, menganggap percakapan ini lucu. Dengan sekali pandang, dia tahu bahwa Qi Wuxue bermaksud menipu orang ini. Namun, Xiao Chen tidak ingin mengatakan apapun kepada Lu Hao. Dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap kutu buku sopan yang mengatakan hal-hal seperti kebenaran dan etika. Ini akan baik-baik saja selama Qi Wuxue tidak berlebihan dan menimbulkan masalah. Qi Wuxue bersikap ramah, terus-menerus menyanjung Lu Hao. Murid Akademi Provinsi Surgawi itu sudah terbawa suasana, dan keduanya memulai percakapan sambil berjalan. Omong-omong, kakak Lu,
wanita giok istana bulan manakah yang paling kamu kagumi? Lu Hao menunjukkan ekspresi lurus di wajahnya saat cahaya terang melintas di matanya. Dia melihat ke arah wanita yang meniup seruling dan berkata, tentu saja, dia adalah pemimpin dari 24 wanita giok. Itu adalah Nona Fang Qingxuan, yang ahli dalam pedang dan seruling. Qi Wuxue mengangguk penuh arti dan berkata, Nona Fang Qingxuan memang seperti peri yang datang ke dunia fana. Dia memiliki temperamen yang luar biasa. Aku hanya ingin tahu, seperti apa dia di balik kerudungnya. Semangat di mata Lu Hao tidak hilang. Namun, dia berkata dengan perasaan yang tidak bisa didamaikan, sayangnya, seseorang harus menyeberangi jembatan 24 ini sebelum seseorang dapat meminta Nona Qingxuan melepaskan cadarnya dan mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengannya sendirian. Melihat ke jembatan, bahkan jika kekuatan Long Fei berada di kuasi kaisar, dia mengalami kesulitan untuk melanjutkan. Sepertinya dia akan dikalahkan kapan saja. Jelas sekali bahwa Lu Hao tidak mempunyai peluang apapun. Qi Wuxue berbisik, sebenarnya, adik laki-laki ini memiliki benda yang dapat membuat Fang Qingxuan tidak hanya melepas cadarnya untuk kakak Lu tetapi juga memainkan seruling untuk kakak Lu sendirian. Lu Hao memandang Qi Wuxue dengan curiga dan bertanya, item apa? Itu adalah obat suci dari surga Yin Yang, afrodisiak kegembiraan yang menakjubkan. Dengan item ini, selama kamu menemukan kesempatan untuk bertemu dengan Fang Qingxuan, saudara Lu pasti bisa mendapatkan gadis ini dengan lancar. Kejutan muncul di mata Lu Hao. Jelas sekali, dia pernah mendengar tentang afrodisiak kegembiraan yang menakjubkan yang terkenal sebelumnya. Namun, setelah keterkejutannya berlalu, Lu Hao mulai memarahi dengan keras, dasar orang kotor, hina, cabul. Enyahlah. Ketika Qi Wuxue melihat Lu Hao marah, ekspresinya berubah bingung seolah dia ketakutan. Dia dengan cepat berkata, adik tahu kesalahannya. Adik kecil tahu kesalahannya. Adik laki-laki ini akan pergi. Tunggu, Lu Hao berteriak dengan suara yang dalam dan dingin, menghentikan Qi Wuxue. Kemudian, dia menuntut dengan ekspresi yang lurus, serahkan barang-barang kotor itu. Jika itu tetap berada di tanganmu, kamu pasti akan menyakiti seorang gadis. Serahkan pada tuan muda ini. Qi Wuxue tampak tertekan dan jelas enggan. Lu Hao berkata dengan dingin, dari pandangan pertama, saya tahu bahwa Anda berasal dari faksi yang tidak benar. Kamu memang bukan hal yang baik. Cepat serahkan, saya harus menghancurkan hal-hal kotor seperti itu. Qi Wuxue mengeluarkan botol giok dengan ekspresi sangat enggan. Lu Hao segera mengambilnya dan bertanya dengan curiga, benda ini benar-benar afrodisiak kegembiraan yang menakjubkan. Tersenyum dan tampak seperti binatang buas yang tidak berbahaya, Qi Wuxue mengulurkan tangannya dan mengeluarkan energi tersembunyi darinya untuk melepaskan tutup botol. Kemudian, dia berkata, apakah itu asli atau tidak, Tuan Muda Lu hanya perlu menciumnya untuk mengetahuinya. Saat tutup botol dibuka, wangi langsung tercium. Mendengar kata-kata Qi Wuxue, Lu Hao tanpa sadar mengendus-endus. Sepertinya Lu Hao menjadi kecanduan. Setelah hirupan pertama, dia tidak bisa berhenti. Segera, wajahnya memerah, dan seluruh tubuhnya memanas. Mulutnya kering, dan tubuhnya terasa seperti terbakar. Ini mengejutkan Lu Hao kembali ke akal sehatnya, dan dia membuang botol giok itu. Dia memandang Qi Wuxue dan berseru, kamu menipu saya. Qi Wuxue tertawa keras dan berjalan mendekat. Kemudian, dia dengan mudah menekan Lu Hao, yang rasionalitasnya berada di ambang kehancuran. Dia bertanya, bagaimana saya bisa menipu kamu? Saya hanya memenuhi keinginan Tuan Muda Lu. Apakah Anda tidak ingin melihat Nona Fang Qingxuan ini? Saya membantu Anda di sini. Setelah itu, Qi Wuxue mengangkat Lu Hao dan melemparkannya ke arah Fang Qingxuan yang berada di jembatan. Obatnya telah memberikan efek pada Lu Hao, membuatnya kehilangan semua rasionalitasnya. Sekarang, keinginannya sepenuhnya mendominasi dirinya. Setelah melihat Fang Qingxuan, Lu Hao menjadi seperti harimau rakus yang melihat mangsanya. Dia meningkatkan kecepatannya di udara, senyum malang di wajahnya menunjukkan keinginannya saat dia terbang menuju Fang Qingxuan. Pemandangan ini langsung mengejutkan semua orang di dalam dan sekitar jembatan giok hingga ekstrim. Seseorang sebenarnya berani mencoba mengambil keuntungan dari pemimpin wanita giok Istana Bulan di depan umum. Fang Qingxuan, yang sedang sibuk memainkan seruling, tidak menyangka tindakan seperti itu. Ketika dia melihat senyum cabul di wajah Lu Hao saat dia terbang di udara, musik seruling berhenti. Cahaya dingin muncul di mata Fang Qingxuan saat dia meletakkan serulingnya. Kemudian, dia menghunus pedangnya dengan tangan kanannya dan menggunakan bagian datar pedangnya untuk menghancurkan wajah Lu Hao, mengirimnya ke sungai. Tanpa musik seruling, tarian pembunuh 23 wanita berpakaian putih lainnya segera kehilangan pesona tertentu, dan kekuatannya menurun secara signifikan. Memanfaatkan kesempatan ini, Long Fei mengayunkan kipas lipatnya. Cahaya bintang memenuhi langit, dan inkarnasi tulang putih muncul di belakangnya. Tampaknya tegas dan dingin. Tangan inkarnasi tulang putih besar itu bergerak cepat, membuat bingung 23 wanita berpakaian putih.
Formasi mereka terganggu ketika mereka dengan tergesa-gesa mencoba menghadapi serangan ini. Long Fei menyipitkan matanya, dan sosoknya menembus kekacauan, menjatuhkan wanita berpakaian putih dari jembatan giok satu demi satu. Qi Wuxue mengambil botol giok dan berkata dengan senyum lebar yang membuat matanya menjadi sipit, "Harta karunku, kamu berhasil sekali lagi." Xiao Chen berjalan mendekat dan berkata dengan acuh tak acuh, "Berikan aku botol gioknya." Ketika Qi Wuxue mendengar ini, dia terkejut. Dia terkekeh dan berkata, "Wah, saudara Xiao, saya tidak tahu kamu juga memiliki minat seperti itu." Xiao Chen tersenyum dan berkata, "Aku berbeda denganmu. Saya hanya berencana untuk meneliti hal ini dengan semangat mengkritiknya." Qi Wuxue melemparkan botol giok itu dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Xiao memang saudara Xiao. Saat ini, Anda berbicara, Anda membedakan diri Anda dari murid Akademi Provinsi Surgawi yang jelek itu." Setelah itu, dia melangkah lebih dekat dan berkata, "Di masa depan, jika Anda memiliki barang bagus, ingatlah untuk memberikan beberapa kepada saudara Qi ini untuk diteliti juga, jadi saya juga dapat menelitinya dengan semangat mengkritiknya." Xiao Chen melepas tutup botol dan menghirupnya. Kemudian, dia melihat ke arah Qi Wuxue dan berkata, "Ini hanyalah afrodisiak yang kuat, bukan afrodisiak kegembiraan yang menakjubkan." Qi Wuxue tercengang saat dia melihat dari samping. Dia tertegun cukup lama, tidak menyangka Xiao Chen berani menghirupnya secara langsung. Dia tidak bisa tidak mengakui keunggulan Xiao Chen. "Kamu menakjubkan. Tentu saja, ini bukanlah afrodisiak kegembiraan yang menakjubkan. Afrodisiak kegembiraan yang menakjubkan adalah obat suci surga Yin Yang. Menjadi afrodisiak hanyalah salah satu efeknya. Yang terpenting, ia dapat mengatur yin dan yang, menutupi kekurangannya. Dikombinasikan dengan teknik budidaya ganda dari surga yin yang, ini menunjukkan efek yang menakjubkan." Saat Qi Wuxue berbicara, Xiao Chen menghirup lagi. Sekarang, Qi Wuxue terperanjat, tertegun sekali lagi. Dia tidak tahu apa yang coba dilakukan Xiao Chen. "Saudara Xiao, jangan lakukan hal bodoh. Meskipun ini bukan afrodisiak kegembiraan yang menakjubkan, ia memiliki efek afrodisiak murni yang bahkan lebih kuat dan lebih kejam daripada afrodisiak kegembiraan yang menakjubkan. Saya tidak punya obat penawarnya," Qi Wuxue memperingatkan dengan cemas. Siapa yang bisa membayangkan bahwa Xiao Chen hanya akan menjadi sedikit merah? Dia tidak menunjukkan perubahan aneh apapun. Xiao Chen menutup matanya dan mengedarkan energinya. Lalu, asap biru muncul di atas kepalanya. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya, kembali normal. Dia memandang Qi Wuxue dengan serius. "Saudara Qi, meskipun metode yang tidak lazim ini terkadang efektif, namun tidak selalu berhasil dalam segala hal. Sebelum kekuatan absolut, semuanya kosong. Kamu bisa menggunakan ini sesekali tapi jangan terpesona dengan dao ini. Jika tidak, suatu hari nanti, Anda akan mati karena dao yang tidak lazim ini." Setelah seseorang mencapai kaisar semu kesempurnaan kecil, afrodisiak dan racun ini tidak akan menimbulkan bahaya apapun. Dengan kekuatan hukum surgawi, seseorang dapat menghilangkan cairan obat ini sesuka hatinya. Seseorang dapat memutuskan apakah akan membiarkan hal ini berlaku atau tidak, dan mereka dapat dengan mudah melumpuhkan lawannya setelah itu. Nasihat ini mengejutkan Qi Wuxue. Dia mengerti maksud Xiao Chen. Memperlakukannya sebagai teman, Xiao Chen telah menggunakan contoh paling praktis untuk memberitahunya agar tidak menggunakan metode yang tidak lazim ini lagi. Itu juga merupakan pengingat bagi Qi Wuxue untuk tidak pernah menggunakan metode seperti itu pada ahli kaisar semu kesempurnaan kecil ke atas. Jika tidak, pihak lain akan membalas, dan dia akan sangat menderita karenanya. Melihat Qi Wuxue berpikir keras, Xiao Chen tahu bahwa dia telah mencapai tujuannya. Selama berada di Istana Raja Laut, budidaya Qi Wuxue setara dengan Long Fei. Namun, sekarang, Long Fei sudah maju ke Kaisar Semu, tetapi Qi Wuxue masih merupakan martial sage tingkat Grandmaster yang hebat. Keduanya telah bergaul satu sama lain sejak saat itu. Mengapa ada perbedaan? Itu jelas bukan karena kesempatan Qi Wuxue belum tiba. Sebaliknya, itu karena dia sedikit tersesat dalam dao yang tidak ortodoks ini. Oleh karena itu, Xiao Chen mengatakan sesuatu untuk mengingatkan Qi Wuxue dan tidak bertele-tele saat melakukannya. Paling tidak, dia telah melakukan sesuatu dan tidak hanya melihat Qi Wuxue semakin tenggelam dalam hal ini. Qi Wuxue memulihkan akalnya dan berkata, "Saudara Xiao, terima kasih atas kebaikan Anda sebelumnya. Long Fei telah menasihatiku tentang hal ini selama ini, tapi aku tidak pernah mengingatnya. Baru saja, aku merasa seperti terbangun dari mimpi." Xiao Chen tersenyum tipis. "Senang sekali kamu mengerti. Namun, saya menyukai apa yang Anda lakukan sebelumnya. Anda mengatakan sesuatu tetapi bermaksud lain, mengolok-olok pria palsu itu. Dia pantas dipukuli dengan kejam." Qi Wuxue terkekeh dan berkata, "Orang-orang sok suci seperti ini semuanya seperti itu. Namun, sepertinya kamu membiarkan Long Fei mengambil keuntungan dari ini. Dia akan membersihkan arena khusus ini dan mungkin berkencan dengan wanita cantik."
Xiao Chen mengubah topik pembicaraan saat dia memandangi jembatan batu giok. Qi Wuxue tertawa dan berkata, tidak semudah itu. Fang Qingxuan, yang menjaga akhir, adalah hambatan terbesar. Reputasi keunggulannya dalam ilmu pedang dan seruling bukan hanya untuk pertunjukan. Setelah mengalahkan 23 wanita dan menjatuhkan mereka, Long Fei akhirnya tiba di ujung jembatan giok. Sekarang, dia menghadapi pemimpin wanita giok Istana Bulan, Fang Qingxuan, yang ahli dalam pedang dan seruling. Fang Qingxuan mengangkat pedangnya, meningkatkan kewaspadaannya terhadap Long Fei. Dia tampak dingin, ekspresi aslinya terselubung. Long Fei tampak agak tergila-gila saat dia memandangnya. Dia tersenyum dan bertanya, Nona Qingxuan, maukah Anda bersikap santai? Ketika saya masih di benua Kunlun, saya sudah mendengar nama Nona dan sudah lama mengagumi Anda. Fang Qingxuan menjawab dengan suara merdu, saya berterima kasih atas bantuan Tuan Muda. Namun, aturan tetaplah aturan. Jika Tuan Muda bisa menyeberangi jembatan ini, Qingxuan pasti akan menepati janjinya. Long Fei menarik senyumnya dan berkata, kalau begitu, maaf atas pelanggaran ini. Tepat pada saat itu, cipratan air muncul di sungai di bawah jembatan. Lu Hao, yang sebelumnya ditabrak Fang Qingxuan ke sungai, melompat keluar sekali lagi. Lu Hao basah kuyup, dan dia tampak gila saat dia meluncurkan dirinya ke arah Fang Qingxuan. Hal ini membuatnya tidak punya pilihan selain mengambil tindakan lagi dan menjatuhkannya kembali ke air. Ketika Fang Qingxuan memulihkan akalnya, dia menemukan bahwa Long Fei telah memanfaatkan celah ini dan menyeberangi jembatan. Qi Wuxue berteriak, sial, itu tetap menguntungkannya. Long Fei berbalik dan berkata dengan tenang, Nona Qingxuan, saya sudah menyeberangi jembatan. Fang Qingxuan tersenyum tipis dan bertanya, apakah kamu tidak malu mengatakan itu? Tidakkah kamu merasa telah memanfaatkan situasi ini? Long Fei berkulit agak tebal. Dia melemparkan medali berukir dan berkata tanpa mengubah ekspresi, saya hanya bisa mengatakan bahwa surga membantu saya. Siapa yang menyangka bahwa murid Konfusianisme yang biasanya sopan dan sopan akan menjadi seperti itu? Saya harap Nona Qingxuan tidak akan menghalangi saya malam ini. Fang Qingxuan menangkap medali berukir itu dan melihat tempat tinggal Long Fei di atasnya. Setelah melihatnya sekilas, dia dengan hati-hati menyimpannya. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, Lu Hao melompat keluar dari sungai lagi. Dia seperti kecoa abadi. Fang Qingxuan sedikit mengernyit. Saat dia bersiap untuk melancarkan pukulan keras, sesosok tubuh tiba-tiba terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Kemudian, sosok ini mendaratkan 3 pukulan telapak tangan di dada Lu Hao. Lu Hao memuntahkan seteguk darah hitam, dan kemerahan di wajahnya memudar. Ketika Lu Hao melihat pendatang baru itu, dia berkata dengan penuh semangat, kakak senior pertama, saya ditipu. Orang yang datang adalah pakar terbaik di antara murid Akademi Provinsi Surgawi, Tuan Muda Qingxu yang terkenal. Tuan Muda Qingxu tetap diam, membungkuk untuk memeriksa tubuh Lu Hao. Baru setelah itu dia berkata dengan acuh tak acuh, Sekte Konfusianisme kami memiliki sifat yang lurus. Kita mempunyai perlawanan yang sangat kuat terhadap hal-hal keji seperti itu. Jika bukan karena kenajisan hatimu sendiri, kamu tidak akan jatuh dan kehilangan rasionalitasmu begitu cepat. Ini salahmu sendiri. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan menghadap Fang Qingxuan. Nona Fang, kali ini, murid akademi saya menyinggung Anda. Jika Istana Bulan memberikan hukuman kepada kami, Akademi Provinsi Surgawi tidak akan keberatan. Saat Tuan Muda Qingxu berbicara dengan cara yang sesuai dengan kesempatan tersebut, tidak ada seorang pun yang menemukan masalah dengan hal itu.